Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, kita yang hadir dalam majelis ini tentu mengimani bahwa keberadaan alam semesta beserta segenap isinya adalah salah satu bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari skala makrosomos hingga mikrosomos, struktur skala makro alam semesta tercermin melalui galaksi, gugusan bintang gemintang, hingga sistem keplanetan atau tata surya. Semuanya berukuran sangat besar namun sangat jauh, sehingga banyak yang hanya bisa dilihat melalui teleskop raksasa berteknologi tercanggih pada saat ini. Berkas cahaya yang mereka pancarkan membutuhkan waktu ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, dan bahkan ada yang sampai bermiliar tahun untuk tiba di bumi. Padahal seberkas cahaya mampu menempuh jarak 300.000 km dalam setiap detiknya. Demikian pula struktur skala mikro alam semesta yang meliputi proton, elektron, atom, proton, molekul, hingga benda-benda renik lainnya, termasuk virus yang sedang merebak di sekitar kita akhir-akhir ini sebagai wabah penyakit COVID-19 yang telah menjadi pandemi di segenap penjuru bumi. Kita tak bisa menyaksikan langsung sebuah virus karena ukurannya jauh lebih kecil dari ketebalan sehelai rambut, membutuhkan mikroskop khusus yang dinamakan mikroskop elektron untuk melihatnya. Namun gejala-gejala yang ditimbulkannya dapat dirasakan terutama pada saudara-saudara kita yang telah terjangkiti penyakit ini. Semuanya adalah makhluk Allah dan tak satu pun yang lepas dari sunatullah. Inilah makna Allah sebagai Rabbul Alamin, pemilik sekaligus penguasa dari seluruh keberadaan. Al-Khaliqu kullasyai, pencipta segala sesuatu, apapun dan siapapun, baik yang sudah kita ketahui hingga saat ini maupun yang belum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu adalah tak lain sebagai ayat atau tanda akan keberadaannya. Dalam Al-Quran dijelaskan, sanurihim ayatina fi afaki wa fi anfusihim. Artinya, kami Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda ayat kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Quran Surat Fussilat ayat 53. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam ini, Rabu tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah atau 26 Mei 2021, terjadi lagi gerhana bulan total GBT yang bisa disaksikan umat Islam Indonesia. Gerhana bulan dimulai pukul 16.44 waktu Indonesia Barat. Awal gerhana total 18.11, puncak gerhana total
pukul 18.18. Akhir gerhana total pukul 18.26 dan akhir gerhana pukul 19.52. Peristiwa gerhana bulan total yang sedang terjadi dan sedang disaksikan sebagian kita pada saat ini sesungguhnya juga tak lebih sebagai tanda atau ayat. Patut disyukuri pada saat ini kita telah memiliki pengetahuan lebih baik dalam memahami gerhana bulan yang termaktub dalam ilmu falak. Kini kita mengetahui bahwa gerhana bulan merupakan produk kesejajaran sebagai buah pergerakan bulan mengelilingi bumi dan pergerakan bumi mengelilingi matahari secara ritmis mengikuti sunatullah, hukum Allah. Demikian pula pandemi COVID-19 yang sedang kita alami pada saat ini juga merupakan tanda keberadaan Allah melalui virus baru yang tak pernah dikenali sebelumnya sepanjang sejarah. Pada saat ini, ilmu kedokteran mulai berhasil menguak sebagian sifat virus penyebab penyakitnya serta sedang giat-giatnya meneliti vaksin yang tepat dan obat yang cocok untuk menanganinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gerhana matahari atau gerhana bulan hanyalah salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Dengan sains, kita bisa lebih banyak mempelajari ayat-ayatnya di alam ini. Justru dengan terjadinya gerhana memberi banyak bukti bahwa alam ini ada yang mengaturnya. Allah yang mengatur peredaran benda-benda langit sedemikian teraturnya sehingga keteraturan tersebut bisa diformulasikan untuk perakiraan. Allah berfirman dalam surat Ibrahim sebagai berikut. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Artinya, Dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah pula menundukkan bagimu malam dan siang. Quran surat Ibrahim ayat 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matahari dan bulan beredar pada orbitnya masing-masing. Bagaimana bisa menyebabkan gerhana? Pada awalnya, orang-orang menganggap bumi diam, bulan dan matahari yang mengitari bumi dalam konsep geosentris. Kemudian berkembang pemahaman matahari yang diam sebagai pusat alam semesta. Sementara itu, benda-benda langitlah yang mengitarinya dalam konsep heliosentris. Bulan dan matahari juga dianggap punya cahayanya masing-masing. Tetapi Al-Quran memberi isyarat bahwa walau terlihat sama bercahaya, sesungguhnya bulan dan matahari berbeda sifat cahayanya dan gerakannya. Matahari bersinar dan bulan bercahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddaraha manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Artinya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu 344. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Quran surat Yunus ayat 5. Ayat Al-Quran ini bukan hanya mengungkapkan perbedaan sifat sinar matahari dan cahaya bulan, tetapi juga perbedaan geraknya. Perbedaan orbitlah yang menyebabkan matahari tampak tidak berubah bentuknya, sedangkan bulan berubah-ubah bentuknya sebagai perwujudan perubahan tempat kedudukannya. Manzilah dalam sistem bumi, bulan, matahari. Kini sains bisa mengungkapkan sifat gerak dan sumber cahaya bulan dan sinar matahari. Gerak harian matahari dan bulan, terbit di timur dan terbenam di barat, hanyalah merupakan gerak semu, karena sesungguhnya bumilah yang bergerak.
Bumi berputar pada porosnya sekali dalam sehari, sehingga siang dan malam silih berganti dan benda-benda langit pun tampak terbit dan terbenam seperti halnya matahari dan bulan. Sesungguhnya gerak yang terjadi bukan hanya bumi yang berputar pada porosnya, tetapi juga matahari dan bulan beredar pada orbitnya. Bulan mengorbit bumi, sementara bumi mengorbit matahari. Dan matahari pun tidak diam, tetapi bergerak juga mengorbit pusat galaksi. Sinar matahari berasal dari reaksi nuklir di intinya, sedangkan cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Efek gabungan sudut datang sinar matahari dan sudut tampak dari permukaan bumi menyebabkan bulan tidak selalu tampak bulat, tetapi berubah-ubah dari bentuk sabit ke purnama yang bulat, dan kembali lagi ke sabit tipis seperti pelepah kering. Inilah yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun wa syamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamar qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lail sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Artinya, suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah malam. Kami pisahkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walau tampak matahari dan bulan berjalan pada jalur yang sama, tidak mungkin keduanya bertabrakan atau saling mendekat secara fisik, karena orbitnya memang berbeda. Perjumpaan bulan dan matahari saat gerhana matahari, atau perjumpaan bulan dan bumi pada saat gerhana bulan, hanyalah ketampakannya ketika matahari tampak terhalang bulan yang berada di antara matahari dan bumi. Begitu juga pada saat gerhana bulan, bulan dan matahari berada pada posisi yang berseberangan, sehingga cahaya matahari yang mestinya mengenai bulan terhalang bumi. Bulan purnama menjadi gelap karena bayangan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sains menjelaskan fenomena yang sesungguhnya. Sains menghilangkan mitos dan meneguhkan keyakinan akan kekuasaan Allah. Allah menunjukkan kebesarannya dan kekuasaannya dengan fenomena gerhana itu. Keteraturan yang luar biasa yang Allah ciptakan memungkinkan manusia menghitung peredaran matahari untuk digunakan dalam perhitungan waktu dan digunakan untuk memperakirakan gerhana. Kita sekarang membuktikan bahwa sains telah memprediksi gerhana bulan malam ini. Ketika kita menyaksikan kebenaran perakiraan sains, bukan kebanggaan intelektual yang kita tunjukkan, melainkan ungkapan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka fakina azabannar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Sejatinya gerhana matahari maupun gerhana bulan itu terjadi setiap tahun,
Tetapi pada tahun 2021 ini Indonesia hanya terlintasi gerhana bulan, tidak terlintasi gerhana matahari. Gerhana bulan akan terjadi kembali pada tanggal 19 November 2021 mendatang. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat menikmati tanda kebesaran Allah melalui gerhana bulan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menutup khutbah ini, marilah kita merenungkan firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai 12. Yaslu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idin ainal mufar kalla la wazar ila rabbika yawma idil mustaqar. Artinya, dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Apabila mata terbelalak ketakutan, bulan pun telah hilang cahayanya, serta matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kita melaksanakan sholat gerhana dan merenungi hikmah di balik itu, marilah kita akhiri khutbah ini dengan mohon ampunan dan mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun.